Jumpa lagi dengan saya. Di episode lalu, saya pernah share bahwa kebanyakan orang lari dan menghindar dari bagian-bagian aspek di dalam diri mereka yang mengandung pain, mengandung sufferings, mengandung segala macam negative emotion seperti guilt, shame, rage, anger, dan berbagai macam negative emotion lainnya. Jung mengatakan bahwa bagian tersulit bukanlah imagining the figures of light, tapi bagaimana menyelami the darkness dan menyadari the dark side of ourselves. Seseorang menurut Jung tidak akan enlighten, tidak akan tercerahkan kalau hanya melihat figur cahaya, tetapi dia akan tercerahkan ketika dia mampu menyelam ke dalam kegelapan dan menemukan cahaya di dalam kegelapan tersebut. So, filosofi ini sangatlah kontroversial karena di society dan kultur modern sekarang kita dididik dan distigma bahwa segala sesuatu negatif di dalam diri kita itu adalah tidak baik, evil, jahat, serta akan menghancurkan. Saya setuju dengan pendapat itu jikalau ada syarat dan kondisi, jikalau kita menolaknya, jikalau kita menyangkalnya, jikalau kita mencoba membuangnya. Jung mengatakan, what you resist persists. Apa yang Anda resistensikan akan ada selamanya. So the only way untuk kita menjadi kembali utuh, menjadi diri kita sendiri, menggabungkan serpihan-serpihan dan fragmentasi kepingan-kepingan diri kita yang kita anggap negatif, yang kita judge, yang kita hakimi akibat pengkondisian dari luar, akibat pengalaman-pengalaman diri kita sendiri, adalah dengan mengenalinya, memahaminya, memprosesnya, dan Jungian analis mengatakan dengan istilah metabolizing them, mencerna dan mengintegrasikannya. Bagian ini sulit, dan apa tipsnya? It's very simple. Kita terus-menerus perlu mengevaluasi, introspeksi, dan kontemplasi terhadap projection kita. Berikan contoh, apakah Anda pernah memperhatikan diri Anda terpicu oleh strong emotional reaction, melihat sifat tertentu dalam diri orang lain? Apakah ada spesifik sifat kepribadian tertentu di orang lain yang men-trigger respon reaktif yang sangat intens dalam diri Anda? Apakah Anda pernah mendapatkan feedback dari orang luar, mungkin pasangan Anda sendiri, bahwa Anda bertindak, berperilaku seperti orang-orang yang Anda cap bahwa orang-orang itu negatif? Ya kan? Misalnya Anda menganggap seseorang itu jahat, tapi secara tidak sadar Anda melakukan kenegatifan yang sama dengan orang yang Anda cap negatif tersebut. Dan kemudian partner Anda bertanya, atau bahkan memberitahu bahwa, hey, kamu bilang orang ini begini, tapi kamu sendiri begini. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Apakah Anda pernah menemui diri Anda mengkritik dan menghakimi sifat tertentu terhadap orang-orang di sekeliling Anda? Apakah Anda mampu atau bisa atau mampu melihat, menjudge orang tertentu seperti dengan orang lain menjudge orang tersebut? Jadi misalnya Anda setuju dengan judgement orang lain terhadap orang tertentu. Misalnya ada orang yang disudutkan oleh particular judgment oleh society atau sekelompok orang. Dengan kata lain, do you think others see the other person the same way you do see that person? So, inilah sulit menerima kenyataan bahwa kita perlu mengeksplorasi projection yang kita pancarkan terhadap realita di luar diri kita. Bagaimana mengeksplorasi origin atau asal dari
projection tersebut. Anda perlu bertanya, dari mana emosi strong reaction ini munculnya, asalnya? Apakah Anda pernah mengalami sifat-sifat tersebut di masa lalu Anda dengan seseorang yang important di masa lalu Anda? Apakah mungkin jangan-jangan reaksi strong emotion tersebut berkaitan, berhubungan, berasosiasi dengan luka masa lampau, trauma masa lampau? Apakah Anda merasakan bahwa sifat-sifat yang Anda lihat yang pada orang lain yang Anda kecam tersebut ternyata merupakan sebuah sifat atau kualitas tertentu yang Anda tekan, yang Anda sangkal, yang Anda deny dalam diri Anda selama ini? Apakah Anda mengingat waktu-waktu di dalam hidup Anda di mana Anda malu, merasakan pengalaman malu atau sesuatu yang similar? So, mengeksplorasi asal projection terhadap dunia luar atau objek atau seseorang di luar, ini merupakan gerbang untuk masuk ke dalam dan mulai mengenali dan owning back, responsible terhadap bagian diri tersebut yang selama ini Anda tidak sadari. Seperti Jung katakan, until you make the unconscious conscious, that's what you call it fate. It will keep driving you into the same path. Seperti yang Jung katakan, bahwa kalau kita tidak membuat konten-konten dari masa lampau kita yang tertanam di dalam unconscious kita, maka konten tersebut akan continue terus-menerus mendrive kita, dan itu yang kita namakan nasib. So, it's not easy untuk menyelam ke dalam unconscious. You need a therapist yang juga sudah mengarungi this journey. Because this is the hardest part. The hardest part adalah kebanyakan diri kita stop, berhenti, dan lari dari kenyataan dalam diri kita yang tidak mengenakan, yang so painful, yang so suffering, dan sangat mengandung banyak sekali shame and guilt. Demikian, kita ketemu lagi di episode